Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Armayani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT ujian LSP saya yang mengenai penyuluhan hubungan industrial. Yang pertama di sini ada tugas pertama, yaitu mengenai saya diminta untuk membuat presentasi singkat yang berkaitan dengan kasus pekerjaan sebagai pihak penyuluhan hubungan industrial, yaitu kasus terjadinya diskriminasi tempat kerja oleh pihak manajemen dan saya harus merekomendasikan perbaikannya. Di sini saya terdapat kasus utamanya di mana manajemen memberikan perlakuan yang berbeda kepada beberapa karyawan seperti kesempatan promosi, pelatihan, dan penilaian kerja yang tidak berdasarkan kompetensi sehingga menimbulkan rasa tidak adil dalam lingkungan kerja. Banyak para pekerja yang merasakan hal tersebut dan merasa dirinya merasa tidak mendapatkan kesempatan untuk mereka mendapatkan penempatan kerja yang lebih baik daripada penempatannya yang sekarang. Lalu saya dapat simpulkan di sini, menurut saya bisa membuat perbaikannya dengan cara yang pertama menerapkan kebijakan anti diskriminasi. Lalu yang kedua, untuk memberikan kesempatan yang setara dalam promosi dan pelatihan, karena memang setiap karyawan itu mempunyai hak untuk mengevaluasi dirinya semua agar dia bisa mendapatkan pekerjaan di tempat yang mungkin lebih layak satu tingkat di atasnya pada saat pekerjaan mereka saat ini. Dan yang ketiga, menyediakan mekanisme pengaduan yang aman. Terus yang terakhir, meningkatkan komunikasi dan evaluasi kinerja secara objektif. Terus dengan adanya perbaikan yang saya buat dari permasalahan di sini, hasil yang saya harapkan itu semoga tidak terjadi lagi perlakuan diskriminatif. Lalu kepercayaan pekerja terhadap manajemen itu bisa meningkat dan produktivitas kerja juga otomatis saya mengharapkan pasti untuk meningkat. Dan konflik hubungan industrial dapat diminimalkan. Lalu terwujudnya hubungan industrial yang harmonis. Terus selanjutnya terdapat tugas kedua di mana saya diminta untuk membuat presentasi singkat terkait kasus pekerjaan sebagai pihak penyuluhan hubungan industrial, yaitu ketidaktepatan dalam melakukan negosiasi dan rekomendasi perbaikannya. Di sini terdapat permasalahan kasusnya yang dimana terjadinya ketidaktepatan dalam proses negosiasi antara manajemen dan pekerja karena adanya kekurangan komunikasi, persiapan, pemahaman terhadap pentingnya masing-masing pihak dan mengakibatkan ketidaktercapaian kesepakatan dan munculnya perselisihan di lingkungan kerja. Lalu di sini saya membuat perbaikannya dari masalah tersebut, di mana menurut saya harus mempersiapkan data dan tujuan negosiasi yang jelas. Selanjutnya untuk mengutamakan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antar pekerja maupun atasan. Terus mengedepankan musyawarah untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Jadi kita karena kita bekerja dan tujuan kita sama untuk mengedepankan dan meningkatkan memajukan perusahaan, jadi kita saling win-win solution gitu. Jadi kita harus saling menguntungkan. Terus melibatkan mediator apabila negosiasi mengalami jalan yang buntu. Terus hasil yang saya harapkan dari saya membuat perbaikan di sini yaitu untuk proses negosiasinya harusnya lebih berjalan efektif dari sebelumnya. Terus terjalinnya komunikasi yang baik antar manajemen maupun para pekerjanya, dan perselisihannya itu dapat kita cegah sejak dini. Terus langsung ada hubungan industrial ini menjadi harmonis, dinamis, dan mempunyai keadilan. Lalu produktivitas perusahaan meningkat karena adanya kerjasama yang baik di antara kita. Selanjutnya yang tugas ketiga, di mana saya diminta untuk membuat presentasi singkat dalam bentuk studi kasus terkait kasus pekerjaan yang sebagai pihak penyuluhan hubungan industrial, yaitu
kasus terjadinya ketidaktepatan merencanakan penyajian materi pelatihan kerja dan rekomendasikan perbaikannya. Oke, di sini ada permasalahan yang saya dapatkan. Yang pertama, di mana materi pelatihan kerja ini tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh para pesertanya. Terus yang kedua, ada metode penyampaian yang kurang menarik dan terlalu fokus pada teori. Terus yang ketiga, adanya tujuan penelitian belum dirumuskan secara jelas. Dan terakhir, tidak ada evaluasi terhadap hasil penelitiannya, pelatihan. Terus di sini langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan jenis pekerjaan, kompetensi yang diperlukan. Terus yang kedua, untuk memberikan penyuluhan kepada manajemen mengenai pentingnya perencanaan pelatihan yang sistematis. Dan yang selanjutnya, mendorong penyusunan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Dan terakhir, untuk menyarankan penggunaan metode pembelajaran yang interaktif seperti adanya diskusi, studi kasus, simulasi, dan praktik kerja secara langsung. Terus hasil yang saya harapkan dengan adanya saya membuat langkah perbaikan di sini yaitu yang pertama, untuk materi pelatihan lebih sesuai dengan kebutuhan para pekerja, dan yang kedua, peserta lebih mudah memahami dan menerapkan materi yang diberikan. Terus yang ketiga, selanjutnya kompetensi karyawan ini saya harap bisa dapat meningkat dari sebelumnya. Terus yang terakhir yaitu produktivitas perusahaan juga ikut meningkat karena adanya peningkatan dari para karyawan dan para pekerjanya. Selanjutnya tugas keempat, di sini saya diminta untuk membuat presentasi singkat dalam bentuk studi kasus terkait dengan kasus pekerjaan saya sebagai pihak penyuluh hubungan industrial, yaitu ketidaktepatan dalam merancang media pembelajaran dan rekomendasikan perbaikannya. Di sini permasalahan yang saya dapatkan yaitu di mana seorang penyuluh hubungan industrial ini menggunakan media pembelajaran yang tidak terlalu banyak berisi teks, terus kurang menarik dan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta. Jadi akibatnya itu materinya itu tuh sulit untuk dipahami dan para peserta ini tuh kurang aktif karena terlalu bertujuannya untuk penyuluhan tidak tercapai optimal. Jadi para peserta terlalu fokus terhadap teori dan materinya, tidak dengan keadaan pekerjaannya. Terus langsung perbaikan yang saya buat di sini yaitu untuk menyesuaikan media dengan karakteristik dan kebutuhan peserta. Dan saya menggunakan desain yang sederhana, menarik, dan juga mudah dipahami oleh para pekerja. Terus menambahkan gambar, diagram, atau contoh kasus agar materinya lebih jelas. Terus yang terakhir, saya melakukan evaluasi dan meminta umpan balik kepada peserta untuk memperbaiki media pembelajarannya. Saya menerima saran-saran dan masukan dari para pekerja untuk saya membuat lebih menarik lagi. Terus kesimpulannya di sini, media pembelajaran yang saya rancang sesuai kebutuhan dengan peserta, jadi akan meningkatkan pemahaman, terus meningkatkan partisipasi dan juga menjadi efektivitas penyuluhan sehingga hubungan industrial ini bisa dicapai dengan baik. Selanjutnya ada tugas 5, tugas terakhir, di mana saya diminta untuk membuat presentasi singkat terkait kasus pekerjaan pihak penyuluhan hubungan industrial, yaitu ketidaktepatan dalam melaksanakan pelatihan tatapan muka face to face dan merekomendasikan perbaikannya. Di sini terdapat permasalahan kasus yang mana pelatihan tatap muka ini dilaksanakan tanpa persiapan yang baik, terus penyampaian materinya kurang interaktif, serta waktu pelatihan dikelolanya itu juga secara tidak efektif dan mengakibatkan peserta kurang memahami materi keterlibatan yang mereka alami, dan juga pelatihannya menjadi rendah, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan di sini saya memberikan perbaikan untuk hal tersebut, di mana saya akan menyusun dan materi ini dan metode pelatihan secara terstruktur sesuai dengan kebutuhan para pesertanya. Terus yang kedua, saya menggunakan metode interaktif, di mana seperti adanya diskusi dengan tanya jawab langsung dengan para pekerjanya, dan saya bisa
membuat untuk studi kasus dari pertanyaan dan jawaban mereka yang saya dapat. Terus lalu saya bisa mengelola waktu pelatihan dengan baik supaya seluruh materi yang saya berikan dapat tersampaikan semua kepada para pekerja. Terus yang terakhir, saya melakukan evaluasi di akhir. Kenapa saya melakukan evaluasi? Karena sebagaimana saya mengetahui apa keluh kesah para mereka yang alami dan apa yang harus saya perbaiki juga untuk manajemen di atasnya. Terus kesimpulan yang dapat saya berikan dari sini yaitu pelatihan tatap muka yang direncanakan dengan baik dan interaktif dan sesuai dengan kebutuhan peserta akan meningkatkan pemahaman. Terus juga meningkatkan partisipasi serta efektivitas penyuluhan hubungan industrial. Sekian presentasi saya mengenai ujian penyuluhan hubungan industrial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.